Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ya teman-teman di Sanjaya Gun Shop. Dan sesuai yang saya perlihatkan di video kali ini sekarang saya lagi mangku 2 unit ya. Ini unit yang bisa diandalkan, terutama buat teman-teman yang pengen penggunaan big game. Ini unitnya ada 2 dari keluarga FX Airgun semua. Untuk FX Airgun kita cuma ready di 2 ini ya, 2 model. Dan untuk yang tabung yang model panjang ini dia nggak banyak. Rata-rata soalnya kita untuk bagian FX Airguns itu di bocap, dan ini pun juga menipis untuk bagian dari bocap FX Airguns. Oke ya, untuk yang ini yang di 38 nggak banyak juga, sisa 2 buat unitnya. Model popper sekarang ya AWP AWM seperti ini untuk modelnya ya. Untuk bagian dari spesifikasinya sebenarnya sama dengan unit-unit Marauder OD38 terus sama Monster OD38, dia sama persis untuk bagian dari spesifikasinya. Oke, untuk bagian kegunaan dari kedua unit ini sebenarnya sama saja ya. Pastinya untuk fungsinya lebih digunakan untuk berburu ya, kalau nggak gitu ya jaga ladang untuk penggunaannya. Dan untuk permainannya juga sama, cuma dia model di bagian tabung dan bentuk dari chambernya yang berbeda. Oke, untuk lebih lengkapnya, terutama untuk spesifikasi dan untuk perbedaan yang kerasa banget untuk kedua unit ini, mari kita bahas di video kali ini. Oke teman-teman, ini unitnya. Bahas yang mana dulu ya, soalnya bareng-bareng saja. Untuk unit ini pakai ukuran dari laras itu sama unitnya ya, pakai laras sama, panjang 60 cm. Nah ini ya, sama 60 cm. Dia pakai bahan yang sama juga untuk seamless di bagian bahan dari unitnya ya. Ini kalau yang bocap dia lebih terkenal ke bagian dari kulirnya ya, bagus. Kalau yang D38 dia lebih terkenal ke bagian lesatan pelurunya yang lebih kencang daripada unit yang ini. Nah, oke ya. Kalau sepengalaman saya untuk mengetes atau mencoba kedua unit ini sama-sama bagusnya. Terutama dari bagian larasnya, untuk pengenaannya juga bagus. Untuk bagian dari grouping juga bagus, cuma menyesuaikan terutama untuk bagian dari model mimisnya dan untuk bagian berat grain mimisnya ya, itu yang pastinya lebih disesuaikan dari kedua unit ini. Tapi untuk garis besar dari dua unit ini sama saja. Untuk bagian dari kualitas sama-sama bagus dan sama-sama bisa diandalkan buat teman-teman yang pengen cari unit untuk penggunaan big, sedang maupun digunakan untuk jarak jauh. Kalau penggunaan jarak jauh lebih saya condongkan ke bagian sini sebenarnya, yang FX Airguns untuk yang bocap ya, daripada yang OD38. Kalau saya lebih condong ke bagian bocap untuk penggunaan jarak yang rata-rata di atas 50 meter, itu lebih condong ke bagian bocapnya daripada yang OD38. Nah, kalau untuk jarak ya, untuk penggunaan dari dua unit ini, bagian jarak saya lebih fokus ke bagian bocap. Saya fokuskan ke bagian bocap kalau dimintai rekomendasi. Kalau untuk bagian OD38, nah ini dia tuh sebenarnya juga bisa digunakan di jarak 50, cuma itu nanti kita nyetingnya yang lebih agak lama untuk bagian dari mimis, setelan power, dan juga untuk kecocokan di setiap unitnya, terutama di bagian untuk mimis dan kestabilannya sih. Untuk yang OD38 ini lebih sulit buat mendapatkan kecocokannya daripada yang bocap. Dan untuk minusnya antara dua unit ini, antara bocap dan juga OD38, terutama di bagian larasnya, itu cuma ya seumpama gini teman-teman. Kalau cincinnya ini kurang rapat dikit, itu biasanya rawan terjadi kemiringan untuk bagian dari larasnya, dia agak geser ke kiri maupun ke kanan. Tapi untuk penggunaan sama saja sih, yang OD38 pun juga sama, cuma bagian pengunciannya kan yang beda antara kedua cincin laras di unit ini. Sebenarnya sama saja. Kalau terjadi sebuah kemiringan, atau kalau menurut teman-teman bagian laras antara ujung depan laras sama belakang sini, antara reelnya ini, kalau menurut teman-teman kurang presisi, kurang lurus, itu nanti cuma bagian sininya saja yang perlu dikendorin. Habis itu kita geser dikit, habis itu dirapetin, cuma gitu aja sih. Jadi sering kita tekankan untuk teman-teman yang baru, terutama ya, yang baru memulai terus langsung ambil unit dengan model unit senapan angin yang bercincin seperti ini. Biasanya kalau terjadi sebuah kejadian seperti itu, mereka biasanya bingung banget. Jadi
langsung hubungi admin, biasanya langsung hubungi admin atau CS-nya, keluhannya seperti itu, dan CS-nya juga panik karena biasanya spam untuk bagian chatnya. Oke ya, untuk unitnya itu cuma digeser di bagian sininya saja. Kalau yang bagian dari bocap kita andalkan untuk bagian sininya saja, di bawahnya sini. Kalau yang di 38 kita cuma andalkan baut yang ada di atas saja. Ini penguncian cuma ada di sini. Kalau penguncian yang paling bagusnya, yang bawah dia pakai kunci L untuk popor. Untuk seumpama terjadi kemiringan, biasanya itu rata-rata terjadi di bocap daripada yang di 38 model seperti ini. Bagi yang marauder, yang ber-OD 38 ya kayak marauder, terus predator. Kalau predator ini juga bisa jadi predator OD 38 yang ada di samping saya ini. Itu biasanya juga sering terjadi seperti itu. Tapi rata-rata untuk unit yang berpopor kayu seperti ini rata-rata enggak atau jarang terjadi sebuah laras yang enggak presisi, terutama untuk bagian bagian ujung sama belakang itu enggak presisi, itu jarang banget. Rata-rata ke bagian bocap yang seperti ini, yang untuk bagian belakangnya itu enggak, bagian bawahnya terutama sampai ujungnya sini itu enggak ketopang sama bagian popor sebagai penguncinya juga. Oke, itu tadi untuk bagian soal laras. Untuk pemasukan mimis juga sama sebenarnya. Oh iya, pemasukan mimis sama saja, bisa pakai magazin maupun single shoot dari kedua unit ini. Dan untuk kelancaran single shoot maupun magazinnya itu nanti lebih ke condong bagian mimisnya untuk penggunaannya. Oke ya, kalau yang bocap nanti harus memperhatikan terutama untuk lubang magazin, terutama untuk magazin bonus biasanya yang sering terkendala, karena untuk bonus kan rata-rata kan untuk pengerjaannya ya biasa ya, belum kayak unit-unit apa itu magazin yang bagus kayak marauder yang bening itu nggak sebagus itu untuk pengerjaannya. Jadi rata-rata untuk penggunaan magazin bonus nanti teman-teman bisa itu tanyakan langsung pada CS-nya atau mintain foto gambarnya. Soalnya rata-rata banyak juga, nggak rata-rata sih, banyak juga untuk unit magazin bonus itu yang lubang, antar lubang yang bisa diputar gini, nah, sama lubang pemasukan mimis yang mimisnya masuk ke dalam larasnya itu nggak cocok kadang-kadang. Untuk bagian lubang yang diputar itu kadang-kadang dia agak naik dikit, jadi untuk penggunaannya ya natap. Untuk pengisian peluru pun juga nggak bisa. Untuk pengisian terutama masuknya ke laras itu yang keganjel langsung mentok ke bagian badannya itu. Jadi untuk menghindari itu biasanya teman-teman bisa nanti untuk minta fotokan untuk bagian magazinnya itu, buka dikit aja, itu dimintain foto. Kalau menurut teman-teman ini bagus, atau mungkin nanti bisa minta bantuan buat masukin beberapa mimis, setelah itu ditembak-tembakin gitu aja, nggak apa-apa. Agak menyusahkan nggak apa-apa, yang penting untuk bagian kepuasan yang pastinya ya. Terus untuk penggunaan dari kedua unit ini terutama untuk peredam ya. Untuk peredam biasanya dari kedua unit ini itu di bagian yang bocap kebanyakan saya temuin. Untuk bagian peredam yang agak susah nyocokinnya itu yang bagian bocap, karena itu tadi untuk bagian dari drat kita kan, untuk drat nggak bisa mengharapkan semuanya presisi ya. Jadi untuk drat itu lebih disarankan nanti teman-teman untuk minta cobain saja sekalian untuk peredamnya, minta disettingkan sekalian nggak apa-apa untuk peredamnya. Soalnya untuk penggunaan peredam itu, kalau peredam bonus kan nggak semuanya presisi untuk bagian lubang belakang. Jadi sekalipun untuk unitnya itu nggak semuanya presisi, kadang-kadang ada juga unit peredam itu yang agak miring dikit, terutama untuk bagian lubangnya. Terus ketemu dengan drat yang agak miring, tapi ketika dipasang krek dia tuh dapat cocoknya itu juga ada. Jadi untuk penyetingan peredam itu juga termasuk ya agak-agak sulit. Kalau memang yang yang pembelinya itu pengen lebih bagus lagi, gampang pasangnya, langsung presisi, itu biasanya kenanya di bagian dratnya yang mulus, yang halus, yang presisi untuk pengerjaannya yang bagus banget. Tapi untuk unit-unit yang model-model seperti ini, baik model 38 maupun bocap, itu rata-rata juga nggak terlalu bisa diandalkan, karena itu tadi untuk pengerjaan masih belum full, dan untuk laras masih berupa laras-laras baja biasa. Lalu laras-laras yang bermerek seperti Polymax, HW, terus untuk Yumaja seperti itu. Kadang-kadang ya Yumaja juga ada juga yang agak miring dikit, itu juga ada. Oke ya, untuk bagian tabung pastinya yang berbeda untuk kedua unit ini. Nah, kalau D38 dibanding sama bocap, untuk keiritan pastinya lebih irit yang bocap. Untuk power saya akun agak kenceng yang D38.
kencengnya. Untuk recoil juga lebih besar yang OD38 kalau menurut saya daripada yang bocap. Tapi untuk bagian dari penggunaannya lebih condong ini, terutama untuk penggunaan yang saya sebutkan tadi di atas 50 ke atas itu lebih condong ke bagian sini yang bocap daripada yang OD38. Ya OD38 sekalipun bahannya sama ya dengan bahan bocap ini, sama-sama duralnya, tapi untuk bagian dari power dan penyimpanan angin kan juga berbeda kan. Kalau yang bocap oke, dia pakai CC, dan untuk bagian dari ruangnya itu juga dia gede. Jadi untuk penyimpanan angin dalam jumlah besar sekalipun skala PSI-nya itu sama, tetap ya ukurannya tetap aman, lebih irit yang ini yang bocap daripada yang di 38. Sedangkan di 38 dia itu lebih menawarkan kebagian dari powernya teman-teman. Untuk power dia itu lebih bagus lagi. Contoh ya sering saya dapetin untuk bagian dari power OD38 itu paling kencang rata-rata di Marauder sama ini, sama Predator juga. Predator D38 itu juga kencang ya, memang dari bentuk yang menunjang untuk terutama untuk bagian sirkulasi. Tapi untuk rata-rata di OD38 dan bocap itu banyak juga yang menghindari, terutama terjadinya sebuah ya insiden-insiden yang belakangan atau dulu-dulu itu pernah rame banget ya. Itu mungkin ada beberapa faktor juga ya, dari perawatan penggunanya dan mungkin dari dalemannya juga. Oke ya, untuk bagian power lebih saya sarankan ambil yang di 38 kalau teman-teman mau ngejar powernya saja. Kalau teman-teman pengen dapetin untuk kestabilan, keiritan, dan juga untuk jangkauan yang lebih bagus, saya sarankan ambil yang bocap ya. Untuk bagian dari jangkauan, keiritan, dan juga kenyamanan untuk penggunanya itu juga berpengaruh dari chambernya teman-teman. Kalau yang FXR Guns yang bocap dia itu kan chambernya sudah pakai monolight. Kalau yang OD38 dia masih tumpuk atau monoblok untuk bagian dari chambernya. Jadi untuk penggunaan ya rata-rata untuk chamber monoblok dia itu untuk bagian dari powernya memang kencang dari dulu. Contohnya seperti Predator OD38 yang varian monoblok untuk bagian chambernya dia memang kencang untuk bagian dari powernya. Cuma itu tadi semakin angin berkurang powernya juga semakin menyusut. Oke ya, sekalipun nanti untuk kita biasanya itu untuk bagian nyeting, bagian setelan powernya yang agak susah, terutama untuk posisi tekanan masih gede-gedenya masih di 2200 atau di 2000-an lah. Untuk bagian penyetingan powernya biar kita bisa dapetin untuk tembakan jumlah yang banyak, dan untuk bagian dari powernya, karena semakin besar power yang ada di unit dengan chamber monoblok itu juga semakin mempengaruhi kekuatan powernya. Isi angin, besarnya isi angin yang ada di dalam chamber itu juga mengurangi untuk bagian dari kekuatan powernya. Otomatis itu nanti juga agak susah nyetingnya dari sini, karena terutama untuk penggunaan di angin 2000 itu memang ya benar-benar hati-hati untuk penyetingan powernya. Kalau dapat settingan seret langsung kita dapetin untuk bagian yang sedang, powernya yang bagus itu kadang-kadang nanti kan juga berpengaruh ke bagian power ketika anginnya itu berkurang. Kalau yang bocap dia sekalipun anginnya berkurang, tapi untuk bagian FPS itu rata-rata cuma keluar atau turunnya itu dikit. Kalau yang bocap seperti ini, kalau dibandingin dengan OD38 pastinya juga jauh ya. Terus untuk bagian dari sirkulasi angin juga lebih bagus yang monoled. Sekalipun untuk unitnya ini penggunaan dari pengerjaannya itu masih semi ya, belum full, lebih disarankan ambil yang model chamber monolight. Kalau teman-teman pengen dapetin OD38 yang chamber monolight itu biasanya jatuhnya ke Predator, ke unit Predator dengan popor yang taktikal. Kalau yang unit yang seperti ini itu jarang teman-teman, terutama OD38 dengan popor kayu itu rata-rata jarang. Itu penggunaan chamber monolight ya. Marauder pun juga masih pakai chamber tumpuk ya untuk bagian Marauder, cuma beda dengan model pengkramannya di bagian sininya biasanya berbeda. Terus yang berbeda lagi untuk kokang semuanya sama. Oh ya, dari yang OD38 yang bocap ini juga nggak semuanya unit yang ada itu pakai ukuran reel 11. Kalau yang ini rata-rata itu 11 semua, setiap unitnya ada, setiap unitnya ready di kita. Dan untuk yang untuk yang bocap seperti ini dia itu rata-rata untuk datangnya ada kebanyakan memang yang 11, tapi nggak menutup kemungkinan juga untuk ukuran yang 22. Kalau ini termasuk jarang sih, yang D38 dengan ukuran tele-tele 22 itu termasuk jarang. Kalau yang bocap itu juga sering yang ukuran
real tele-nya itu 22 itu juga sering. Untuk bocap sebenarnya dari bocap kayu itu ada banyak ya jenisnya ya. Mereknya pun juga ada banyak, ada yang FX Argan seperti ini bagian bawah, FX Crown, FX Royal, terus By State, sama FX masih banyak sih. Kalau yang depannya FX itu banyak banget sebenarnya. Ada yang Impact, DRS atau apa ya? Ya itulah buat dari bagian dari itu mereknya banyak banget. Tapi rata-rata untuk penggunaan bocap kebanyakan orang itu kalau nggak airguns ya ambilnya di Crown, By State malah jarang untuk penggunaannya untuk yang dicari, karena mungkin itu tadi dari bagian dari namanya yang kalah gitu ya, mungkin faktor itu sih yang berpengaruh. Oke, jammer sudah, picu untuk kedua unit ini sama sebenarnya untuk picu-picu net ya. Jadi untuk penggunaan nanti teman-teman bisa setting sesuai dengan kepentingan masing-masing, sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Kalau teman-teman pengen cari unit yang enggak terlalu berat untuk dari keluarga airguns ya, FX itu biasanya lebih jatuh ke yang bagian OD38 karena dia untuk bagian tabung kan lebih kecil, cuma dia panjang. Jadi untuk bagian dari berat terutama gede tabung dan juga kecilnya tabung itu juga berpengaruh kan. Jadi untuk berat lebih condong ke yang bocap daripada yang model OD38 panjang seperti ini untuk beratnya. Tapi kalau OD38 yang panjang seperti ini, seumpama teman-teman dapetin unitnya itu berat, biasanya itu berpengaruh di bagian popornya. Ya, popornya itu biasanya lebih tebal. Terus untuk kerapatan kayunya itu biasanya lebih rapat. Contohnya seperti ini juga lumayan teman-teman. Cuma karena dia dipengaruhi dari model popornya sih. Untuk dari ketebalan kayu juga lebih tebal ini sebenarnya daripada FX Argans yang model apa itu, untuk bagian dari popornya dia pakai popor klasik itu lebih berat yang AUG atau AWM sebenarnya. Cuma karena untuk yang menanyakan AUG atau AUG AWP AWM seperti ini itu banyak ya, rata-rata kita settingnya itu sekarang di AWP AWM untuk unitnya. Oke ya. Terus untuk bocap dia itu juga sama, untuk varian dari popornya itu sama banyak banget. Kalau warna pastinya kebanyakan di warna coklat sama hitam ya. Ini kalau warnanya ini coklat kayu putih sih untuk bagian dari warnanya. Kalau untuk bagian dari popor dia sama, untuk bagian model-modelnya itu banyak banget. Itu juga tergantung seumpama teman-teman bosen perlu ganti sendiri untuk bagian popornya itu juga bagus ya, sesuai dengan keinginan masing-masing. Karena ada yang pakai popor klasik seperti ini, ada juga yang tombol, ada juga yang model AWP seperti ini. Kita juga dulu pernah, rata-rata memang AWP seperti ini memang berat daripada yang model klasik seperti ini. Terus oh ya, untuk unit bocap kayu dia itu penggunaan di big game. Oh ya, nggak cuma bocap kayu sih, OD38 juga cocok untuk penggunaan big game. Nah, untuk jaraknya itu tadi yang kurang sih. Kalau yang OD38 dia lebih disarankan di jarak 40-an kalau teman-teman mungkin dapetin pengenaan yang bagus untuk yang OD38. Kalau yang bocap 50-60 masih oke sih untuk penggunaan big game ini ya. Dan untuk bagian dari power kan kita nanti bisa setel. Untuk penggunaan dari setelan power biasanya per dari kedua unit ini itu lebih keras per yang OD38 daripada yang bocap. Saya jarang nemuin unit bocap seperti ini, bocap kayu seperti ini dengan per keras itu termasuk jarang banget. Sempat nemuin satu ya, cuma satu itu pas waktu gerombolan basket datang, itu pun disetting dikit dia sudah temu untuk bagian powernya. Beda dengan OD38 rata-rata itu buat bagian pernya itu keras, jadi untuk bagian dari keiritannya itu juga berpengaruh teman-teman kalau dibandingin dengan OD38 yang lainnya. Karena banyak juga saya harus mengganti per, terutama untuk per yang terlalu keras itu kita ganti akhirnya, itu juga banyak biar dapetin power yang seimbang dengan posisi kapasitas tabung dan jumlah tembakan yang diinginkan. Soalnya nggak semua orang pengen pastinya semua orang ya pengen unitnya itu irit, dan nggak semua orang itu pengen powernya terlalu kencang. Untuk powernya itu bagian dari recoilnya kencang banget, itu nggak semua orang mau karena beda kepentingan terhadap penggunaan unitnya. Kalau pengen digunakan ke big game itu rata-rata ya memang powernya kencang. Seumpama kita kasih tahu ke bagian orangnya juga oke saja untuk bapaknya itu yang pemesannya. Tapi kalau bapaknya atau pemesannya itu lebih cari untuk unitnya
agak irit dikit, ya itu nanti biasanya kita sedikit ubah untuk bagian dari pernya, baik itu kita ganti ataupun kita potong dikit untuk bagian pernya. Dan untuk potong per itu juga sedikit agak susah untuk perhitungannya, karena perbedaan ulir per itu kan juga berpengaruh nanti ya. Oke, berapa menit ini? Kayaknya cukup sih untuk penggunaan ya. Oh ya, untuk harga dari FX Air Guns itu yang lebih mahal pastinya yang model gocap ya. Nah, gocap seperti ini. Tapi untuk bagian dari promo itu rata-rata di setiap toko itu lebih banyak yang ini daripada yang ini. Tapi banyak juga sih yang pakai promoan di bocap kayu. Dan untuk bocap kayu itu nggak semua harus pakai power kenceng, untuk jangkauan harus jangkauan dipakai untuk long range itu dia mengimbangi itu enggak semua, karena beberapa unit yang model bocap seperti ini itu dia ada segerombolan unit yang datang shred, dia itu lebih disetting untuk bagian kestabilan. Ada juga yang shred datang itu unitnya itu memang khusus powernya gede-gede semua, jadi saya juga agak bingung kalau ketemu sama yang unit seperti itu. Ada juga untuk bagian dari pengenaan targetnya yang dia lebih jauh itu juga ada. Jadi untuk penggunaan di jarak dekat itu dia agak lebar dikit itu juga banyak. Nah, untuk penggunaan jauh dia lebih bagus. Dan untuk setelan power dan per itu nggak semuanya setelan power yang nggak semua per yang ada di setelan power itu ketika dikecilin untuk bagian dari grouping itu dia lebih rapat, itu nggak semua. Kadang saya juga dapetin ketika unit itu dikecilin tuh bagian powernya dia malah melebar dikit untuk bagian dari groupingnya, dan itu bikin saya bingung pastinya. Jadi harus ngabarin lagi ke bagian orangnya untuk unitnya, terutama untuk penggunaannya itu. Oke, cukup sih kayaknya. 20 menit ini ya, lebih 21 kayaknya. Oke, segini saja buat teman-teman yang ingin menanyakan unit, terutama buat FX Air Guns yang bocap maupun yang ada 38 seperti ini, nanti bisa langsung hubungi nomor admin yang ada di layar ya. Nanti kalau teman-teman pengen dapetin sebuah promo atau promo atau potongan harga, nanti juga bisa tanyakan kepada adminnya. Soalnya saya biasanya untuk pembuatan video seperti ini masih pakai harga normal, belum promo kadang-kadang. Biasanya untuk pembuatan video seperti ini promonya itu datangnya pas videonya upload. Jadi nanti teman-teman bisa chat ke bagian admin kita ya. Oke, segini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.